bab 11. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya, nama saya Rachel Agustina. Saya Tiara Prisma. Saya Lia. Oke. Pada podcast kali ini kami akan membahas materi agama Kristen bab 11 tentang teologi ekologi berdasarkan Kejadian 9 ayat 8 hingga 13. Kita akan membahas arti teologi ekologi, pentingnya merawat lingkungan hidup, dan bagaimana manusia harus menjaga alam sebagai ciptaan Tuhan. Nah, Ricardo, apa sebenarnya yang dimaksud dengan teologi ekologi? Apa sih maksudnya? Kalau menurut internet, teologi ekologi ini adalah ajaran dalam iman Kristen yang membahas hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Jadi, manusia diajarkan untuk menjaga lingkungan karena alam adalah ciptaan. Artinya, manusia tidak boleh esoknya merusak alam hanya demi kepentingan pribadi. Iya, benar. Dalam teologi ekologi, manusia bukan penguasa yang bebas untuk mengeksploitasi bumi. Tetapi manusia itu adalah penjaga dan juga mengelola ciptaan Tuhan. Oh, berarti menjaga alam juga termasuk bentuk iman dan tanggung jawab kepada Tuhan ya? Benar lah, karena kalau kita tidak bertanggung jawab untuk merawatnya, berarti kita tidak menghargai ciptaan Tuhan. Nah, Arya, apa hubungannya teologi ekologi dengan Kejadian 9 ayat 8 hingga 13? Di bagian Alkitab itu diceritakan bahwa setelah ayat bah, Tuhan membuat perjanjian dengan keturunannya dan semua makhluk hidup di bumi. Dan perjanjiannya itu adalah pelangi. Nah, pelangi itu menjadi simbol bahwa Tuhan mengasihi dan memelihara ciptaan. Nah, menariknya, perjanjian itu juga bukan cuma buat manusia, tetapi buat hewan dan semuanya. Cantik ya, perjanjiannya dilambungi oleh pelangi. Berarti Tuhan peduli sama kepada manusia, kepada semua ciptaannya, termasuk kita. Tapi bukan kita doang, tapi banyak. Iya, semuanya. Betul, karena itu manusia juga harus ikut menjaga bumi dan makhluk hidup lainnya. Ya, berarti sebagai manusia juga kita harus menjaga kayak yang lainnya juga. Kalau menurut psikologi sekarang ya, menurut kalian apakah manusia sudah menjalankan teologi ekologi dengan baik? Menurut aku sih belum sepenuhnya ya, karena masih banyak banget orang-orang yang secara nggak langsung ya merusak alam, kayak buang sampah sembarangan, terus nebang hutan secara liar tanah untuk kepentingan diri sendiri. Kayak ada yang Papua itu ya? Iya, Ada juga pencemaran sungai, polusi udara, dan penggunaan plastik yang masih berlebihan ya. Nah, itu tuh suka jajan es tuh. Nah, Iya betul, yang jajan es, yang makan-makan Somai. Iya. karena Akibatnya itu kan terjadi banjir, terus juga longsor, terus juga cuaca ekstrim dan banyak banget hewan yang kehilangan habitat aslinya. Itu kayak monyet-monyet yang di hutan mereka Hutan Kalimantan. Makanya mereka nggak punya habitat aslinya lagi. Jadi mereka ke kampung-kampung. Iya, ke orang, Iya. mereka rumahnya dirusak ya, mereka nggak kalau kayak bukan manusia. Parah banget sih. Nah, jadi sebenarnya kerusakan alam yang terjadi sekarang juga jadinya disebabkan oleh manusia. Emang manusianya yang bandel. Berarti kita diajarkan. Iya betul, diajarkan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga dan melestarikan. Bukan kita malah egois ya. Iya, merusak karena nggak mikirin. Iya. Nah, sebagai orang Kristen ya, apa yang harus kita lakukan? itu kita harus menjadi pribadi yang peduli sama lingkungan, karena itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Betul sih, enggak. Mulai bisa dari hal yang sederhana seperti ya balik lagi buang sampah pada tempatnya, listrik air kita harus hemat. Iya, terus mengurangi plastik sekali pakai ya. Nah, jadi kita bisa gunain tote bag, jangan gunain plastik. Kita juga bisa ngajak teman-teman kita untuk saling menjaga lingkungan bersama, bukan cuma dari kita doang, tapi orang-orang sekitar kita juga Harus mengedukasi. sebagai contoh yang baik ya. Nah, berarti menjaga lingkungan juga bukan tugasnya pemerintah doang, tapi tanggung jawab semua orang. Karena teologi ekologi ini mengajarkan bahwa iman kita kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar kayak pembahasan ya, cuma itu ada tindakan nyata kita terhadap lingkungan dan alam. Nah, sekarang kita akan membacakan isi singkat tentang alam dan lingkungan hidup. Mari Iya, Pak, BTS. bacakan ya. Alam indah ciptaan Tuhan, diberikan bagi kehidupan. Jangan rusak karena keserakahan, tapi rawat dengan kepedulian. Aku dengar lagi tanda kasih Tuhan. Bumi dijaga penuh harap. Manusia hidup berdampingan dengan alam dan lingkungan. Mari menjaga bumi agar tetap hijau selamanya sebagai wujud iman kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, keren ya puisinya. Keren dong. Dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa teologi ekologi adalah ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan alam ciptaan. Tuhan mengasihi seluruh ciptaannya. Makanya manusia harus menjaga lingkungan hidup. Makanya itu kita sebagai Kristen seperti itu
menjaga dan merawat. Betul, sejak awal dari kejadian 1 Tuhan udah mengajarkan. Iya teman-teman, mari kita mulai dari hal kecil untuk menjaga lingkungan di sekitar kita ya. Oke, sekian dari 11 ULW 2 tentang menjaga lingkungan hidup. Kalau lagi Bab 11. Kurang lebih mohon maaf. See you.